Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak Muhammad Yamin dalam mata pembelajaran prakarya di kelas 8. Adapun materi kita pada kali ini akan memasuki bab 5, manipulasi sistem teknologi informasi dan komunikasi. Seperti apa materi kita pada kali ini? Berbicara tentang sistem teknologi informasi dan komunikasi. Mari kita simak video sebagai berikut ini. Sistem teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi itu ibarat pedang bermata dua, akan menjadi manfaat apabila digunakan untuk kebaikan dan bisa menjadi kerugian bila digunakan untuk keburukan. Ini menurut Agin. Nah, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama mengidentifikasi jenis dan fungsi TIK yang ada di lingkungan sekitar, mengemukakan perkembangan TIK yang ada yang terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pengertian TIK itu sendiri, teknologi merupakan keseluruhan sarana penyedia produk yang dapat memudahkan atau memenuhi kebutuhan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun manfaat TIK yaitu digunakan sebagai sarana pertukaran informasi, alat komunikasi di rumah maupun ada di tempat bekerja kita sehari-hari. Macam-macam teknologi informasi dan komunikasi itu, yang pertama ada namanya sistem komputer, sistem informasi, dan sistem jaringan. Seperti apa pembahasannya sistem informasi, komputer, dan jaringan akan kita bahas satu persatu sebagai berikut ini. Yang pertama, sistem komputer. Dalam sistem komputer terdapat dua buah perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, atau disebut juga dengan hardware dan software. Perangkat keras itu tampak secara fisik dan berfungsi sebagai pemberi masukan atau input, sedangkan perangkat lunak sebagai aplikasi yang terdapat di dalam komputer tersebut. Hardware sebagai input. Hardware itu ada keyboard atau papan ketik. Yang kedua ada namanya mouse atau bahasa Inggrisnya tikus dengan untuk menggerakkan. Yaitu ada namanya scanner, berfungsi melakukan pemindahan sebuah dokumen baik berupa teks maupun gambar. Selanjutnya ada webcam atau kamera. Selanjutnya ada hardware atau sebagai processingnya, sebagai proses. Di proses itu ada dalamnya motherboard ya, di dalamnya ada hard disk penyimpanan data, ada CD, DVD, pemutaran kaset dan lain sebagainya, ada namanya power supply pendinginnya. Oke, selanjutnya ada hardware sebagai output. Di output ini ada layar monitor di komputernya ya. Selanjutnya printer untuk mengeluarkan kertas setelah kita selesai mengerjakan tugas, dan ada juga speaker mengubah suara digital menjadi suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Selanjutnya perangkat lunak ataupun software. Di software itu ada namanya sistem Windows ya, Macintosh dan Linux. Sedangkan perangkat lunak sebagai aplikasi itu ada Microsoft Office, Adobe Photoshop, Internet Explorer ya. Selanjutnya yang kedua sistem komunikasi, berkaitan dengan peralatan canggih yang mampu menghubungkan seseorang dengan orang yang lain. Ada namanya telepon, faxmail, radio, televisi, dan handphone ataupun HP yang kita gunakan sehari-hari. Ini ya contohnya. Contoh telepon, contoh faxmail, dan radio yang merubah suara bisa kita dengar, dari kertas bisa kita ketik, dan dari digital bisa kita dengar suara. Selanjutnya juga ada namanya televisi, alat komunikasi jarak jauh dapat menerima informasi berupa gambar yang dapat dilihat dan didengar. Selanjutnya ada HP yang selama ini kita gunakan. Di sistem jaringan digunakan untuk menghubungkan dua alat
atau lebih komputer sehingga dapat bertukar sebagai data server, client, router, dan modem ya, menggunakan pertukaran jaringan data. Ini pengertian masing-masing ya, pengertian server itu apa, client itu apa, router itu apa, dan modem itu apa. Silakan ditengok dan dibaca. Demikian materi kita ya pada kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti materi perkara selanjutnya.